Sebelum menonton jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Febrian Kusuma Wardana di YouTube channel Wardana FK. Oke, kali ini saya akan membahas tentang hal apa yang mungkin teman-teman belum tahu di UT, ataupun istilah-istilah apa yang mungkin aneh di UT ya. Nanti kita akan bahas. Di part pertama saya akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu tentang tuton, kemudian TMK, yang ketiga itu web. Dan apa aja dan itu fungsinya buat apa aja nanti kita akan bahas di part pertama. Istilah-istilah yang ada di UT ya. Tapi sebelum kita bahas ke sana, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Wardana FK agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam membagikan informasi kepada teman-teman seputar Universitas Terbuka. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa berikan like dan berikan komentar positif di bawah, serta mungkin teman-teman mau request apa yang akan dibahas, boleh dituliskan di kolom komentar dan bagikan ke orang-orang yang membutuhkan ataupun merasa ini video sangat bermanfaat. Mungkin ada yang kira-kira yang membutuhkan, silahkan dibagikan. Oke, kita langsung saja kita bahas tentang 3 hal tersebut tadi ya. Ada TMK, ada web, sama tuton. Oke, baik. Pertama kita tuton ya. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman sebagai mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah mahasiswa yang udah jalan tapi belum tahu nih tentang tuton. Jadi tuton itu adalah kepanjangan dari tutorial online ya. Jadi teman-teman itu akan mengikuti tutorial secara online. Nanti di situ akan dibahas tentang materi mata kuliah yang teman-teman tempuh pada saat semester tersebut. Dan pada itu udah terjadwal ya di kalender pendidikannya UT. Itu ada setiap tahunnya itu beda atau setiap semesternya itu beda. Jadwalnya nanti udah ada disediakan mulai tuton tanggal berapa. Dan bagaimana cara mengikuti tuton? Yang pertama pada saat teman-teman KRS-a ataupun registrasi mata kuliah, silakan teman-teman pilih nih. Apabila teman-teman sebagai mahasiswa SIPAS maupun non SIPAS, ini pernah saya bahas sebelumnya tentang istilah SIPAS dan non SIPAS. Nanti saya akan berikan linknya di atas ya, nanti akan saya berikan. Jadi tentang SIPAS dan non SIPAS ada sedikit, tapi nanti kalau misalnya belum jelas bolehlah saya bantu untuk mengulik lebih jauh lagi. Jadi pada saat teman-teman registrasi mata kuliah itu setelah milih beberapa mata kuliah, jangan lupa nih di kolom kan ada daftar nih pemilihan, misal kode mata kuliah apa, nama mata kuliah apa, kemudian jam ujiannya apa, terus jenis ujiannya itu kan ada pilihan ganda ataupun esai ya, itu ada 2. Kemudian di sebelahnya ada juga itu bentrok apa enggak. Kalau misalnya itu bentrok berarti ya maaf, kalau enggak bentrok itu ada angka 0 di situ ya. Kalau bentrok itu ada tanda apa ya, saya lupa, nanti mungkin teman-teman yang ingat ataupun tahu bisa ditulis di kolom komentar. Nah, satu lagi nih, di sebelah paling kanan itu ada kotakan kecil, itu atasnya ada tulisan tuton. Nah, kalau teman-teman memberi checklist pada kotakan tersebut, berarti teman-teman akan mengikuti tuton pada mata kuliah tersebut. Jadi di checklist gitu ya. Dan untuk bahan ajar pun itu juga sama. Nanti akan muncul juga bahan ajar akan secara langsung. Nah, setelah teman-teman itu nanti udah checklist, langkah selanjutnya yaitu ini sekalian ya saya bahas ya. Setelah itu udah milih misal nih 7 mata kuliah dengan jumlah SKS 23. Ini nanti ada tuh rinciannya di bawah. Nanti untuk jumlah semesternya berapa, kemudian ada biaya semesteran tadi ya, kemudian ada biaya modulnya berapa, dan ada biaya ongkirnya berapa. Itu udah tertera semua di situ. Nah, nanti hasil akhirnya itulah total semesteran yang harus dibayar pada semester ini. Lanjut, dari teman-teman tadi udah checklist itu, kemudian nanti ada nih masa di mana registrasi tutorial online. Jadi teman-teman harus
menyediakan alamat email yang aktif, kemudian email tersebut juga yang digunakan pada saat untuk mendaftar UT ya, mendaftar pada saat pertama itu. Kemudian setelah aktivasi akun ini ya, aktivasi akun, silakan username menggunakan NIM, iya benar ya, NIM nomor induk mahasiswa. Kemudian untuk password bisa diatur sendiri, nanti bisa dirubah-rubah kok. Misal kalau ingat itu pun bisa ingat password atau lupa password gitu ya, nanti dirubah bisa, tapi syaratnya menggunakan email yang digunakan pada saat mendaftar. Kemudian yang kedua tadi udah, yang ketiga yaitu teman-teman nanti ada juga masa tentang kesediaan mengikuti tutor, nanti diisi itu ya, ada form kesediaan. Jadi teman-teman itu mengisi, nanti diisi menyetujui lah, intinya menyetujui untuk mengikuti tutor. Jadi kalau menyetujui ini tutor nanti di checklist, berarti teman-teman nanti setiap semester akan pada saat satu semester itu akan mengikuti tutorial ini. Dan bagaimana mekanisme tutor itu? Mekanisme tutor itu teman-teman setelah tadi udah pada saat registrasi checklist, kemudian aktivasi akun, kemudian sudah menyatakan kesetujuan untuk mengikuti tutor, dan yang selanjutnya itu saatnya tutoran online sesuai dengan jadwal. Dan perlu diingat teman-teman, jangan khawatir, biasanya emang pada awal-awal hari pertama dimulainya tutor itu sering servernya down, jadi jangan kok susah banget diakses, nggak usah khawatir teman-teman. Jadi itu terbagi menjadi 8 minggu ya, 8 kali pertemuan, dan 8 kali pertemuan ini dalam semua mata kuliah yang teman-teman tempuh. Jadi selama satu semester itu ada, misal ambil 7 mata kuliah ya, 7 mata kuliah itu selama selama 8 pertemuan, dan setiap pertemuan itu nanti ada diskusi di situ, ada penyampaian dari tutornya. Kemudian ada juga 3 kali ujian. Dan perlu diingat, teman-teman harus presensi kehadiran. Ini sangat berpengaruh kepada nilai dari tutorial online ini. Nanti kalau presensi ini berpengaruh, nilainya itu 3 setiap presensi. Lumayan kan? 3 kali 24 3 kali 8 kan ada 24 tuh. Udah nyumbangin 24 nilai dari presensi doang. Makanya, dan apalagi kalau aktif nih, kalau teman-teman aktif diskusi di situ. Kemudian juga ada mengerjakan tugas, itu ada 3 kali ya. Makanya nanti dikerjakan tugasnya, kemudian diskusi aktif aja kita. Misal tutornya memberikan materi atau apa, kita aktif aja di situ. Kemudian komen-komen juga, komen teman-teman di situ boleh. Terus ada lagi setelah itu ada TMK sama tugas. Nanti kalau ini kayaknya bahas di next video aja ya, biar nggak terlalu kepanjangan. Kita kali ini tuton seperti itu. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh bisa ditulis di kolom komentar. Nanti yang belum jelas bisa ditanyakan juga di bawah, ketik aja di kolom komentarnya tentang tutorial online. Dan perlu diingat, tutorial online itu menyumbangkan nilai 40% dari nilai akhir. Jadi misal nih nilai akhir dari sebuah mata kuliah itu 40% disumbangkan dari tutor, yang 60% itu dari ujian akhir. Tapi perlu diingat, 40% ini berlaku jika teman-teman itu pada saat nilai ujiannya itu 30% minimal. Kalau di bawah 30% itu nggak bisa, nggak berlaku. Jadi harus tetap belajar, ujiannya harus bisa mengerjakan minimal 30%. Kan lumayan, 30% misalnya, 30% per 60, nanti misal nilainya dapat berapa ditambah 40% per 100. Maksudnya nilai hasil dari tutornya berapa, misal 70 ya, 70 per 40, nah itu nilai hasilnya, nilai akhirnya berapa, seperti itu. Mungkin teman-teman yang belum jelas bisa nanti di kolom komentar seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya.
Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel Wardan FK dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa share ke orang-orang yang membutuhkan, atau sekiranya ini kayaknya kemarin teman saya ada nyari info tentang muda atau apapun, silahkan di share. Kemudian jangan lupa kasih like sebanyak-banyaknya dan komentar positif tentunya, dan silakan komentar juga apa yang perlu saya bahas selanjutnya untuk video next. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.